Hadirin dimohon berdiri. Mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Gubernur Sumatera Barat, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat, beserta anggota Dewan yang kami hormati, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, hadirin undangan, baik yang hadir secara langsung maupun secara virtual yang berbahagia. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, acara rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pemilihan dan penetapan anggota Badan Kehormatan periode 2022-2024 dan rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan atas tata tertib DPRD hari ini, Rabu tanggal 11 Mei tahun 2022 dimulai. Mengawali acara ini, kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Haji Iklanedi Eskom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة
وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu hadirin dan undangan yang kami hormati, untuk acara selanjutnya kita ikuti bersama rapat paripurna yang akan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Bapak Haji Irsyad Syafar, LC MED. Dengan hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah waliyus salihin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Yang terhormat Saudara Gubernur Sumatera Barat yang pada kali ini diwakili oleh Saudara Sekda, yang kami hormati Saudara Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat, Ketua-Ketua Fraksi, Ketua Komisi, Ketua Bapemperda, Ketua Badan Kehormatan, dan rekan-rekan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang terhormat. Yang kami hormati Saudara Sekda, Asisten, Staf Ahli, Pimpinan OPD di lingkup pemerintah Provinsi Sumatera Barat, rekan-rekan wartawan, dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita kembali dapat hadir bersama-sama dalam rangka melaksanakan rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat
dengan agenda lanjutan pemilihan dan penetapan anggota Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat masa tugas tahun 2022 sampai 2025. Penetapan tata tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat yang menjadi agenda paripurna kedua. Selanjutnya salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau dan melanjutkan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Gubernur, pimpinan dan anggota DPRD serta undangan sekalian yang telah berkenan menghadiri rapat paripurna Dewan pada siang hari ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat pada hari ini Rabu 11 Mei 2022 kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara Gubernur dan hadirin yang kami hormati. Pada rapat paripurna tanggal 16 Maret dan tanggal 14 April 2022 yang lalu, DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat paripurna dalam rangka pemilihan dan penetapan anggota Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat masa tugas tahun 2022-2024. Berhubung quorum rapat belum terpenuhi, maka rapat diskor dan diagendakan kembali pada rapat Badan Musyawarah sesuai dengan agenda yang ditetapkan dalam rapat Badan Musyawarah tanggal 9 Mei 2022. Lanjutan rapat paripurna pemilihan dan penetapan anggota Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat masa tugas tahun 2022-2024 dilaksanakan pada hari ini Rabu tanggal 11 Mei 2022. Sehubungan dengan hal tersebut, maka skor rapat paripurna kita cabut kembali dan agenda pemilihan dan penetapan anggota Badan Kehormatan kita lanjutkan. Lanjutkan. Izin. Silakan, Pak. Terima kasih. Melihat teman-teman anggota DPRD belum hadir secara keseluruhan, bagaimana kalau kita tukar agendanya, yang nomor 1 kita jadikan nomor 2 dalam rangka menunggu kehadiran teman-teman supaya lebih lengkap dan lebih sempurna. Kemudian kita masuk pada agenda yang kedua, sehingganya ini bisa sambil menunggu kehadiran teman-teman kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Anca atas masukannya. Sesuai dengan keputusan rapat BAMUS bahwa agenda rapat paripurna kita pada pagi hari ini yang pertamanya adalah lanjutan dari pemilihan dan penetapan anggota Badan Kehormatan. Baru yang kedua, rapat paripurna penetapan tata tertib DPRD yang baru. Kemudian yang kedua, apabila kita tetapkan tata tertib lebih dahulu, maka tentunya pemilihan Badan Kehormatan berdasarkan tatib yang terbaru dan nanti kita semua akan beralasan tatib belum kita baca. Oleh karena itu kita langsung pemilihan Badan Kehormatan. Saudara Gubernur dan hadirin yang kehormati, sebelum proses pemilihan calon anggota Badan Kehormatan, kita serahkan kepada panitia seleksi. Terlebih dahulu kita pastikan kembali quorum untuk pemilihan anggota Badan Kehormatan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 97 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2018 yaitu lebih dari setengah anggota DPRD yang hadir secara fisik sudah terpenuhi. Untuk itu diminta kepada Sekretariat DPRD melakukan penghitungan kehadiran anggota DPRD secara fisik pada rapat paripurna ini agar dipastikan telah terpenuhi.
Betul. Itu rasanya protes orang dia sendiri. Ganti baru. Baru. Memperhatikan kehadiran anggota DPRD pada rapat paripurna ini berjumlah 39 orang hadir secara fisik, telah melebihi dari setengah atau seperdua dari jumlah anggota DPRD. Maka quorum sudah terpenuhi dan pemilihan anggota Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat masa tugas tahun 2022-2024 dapat kita lanjutkan. Sebelum panitia pemilihan calon anggota Badan Kehormatan melaksanakan tugasnya, terlebih dahulu kami informasikan bahwa terdapat perubahan atas keputusan pimpinan DPRD nomor 18/Kep.Pim/2019 tentang tata cara pemilihan anggota Badan Kehormatan yang akan dijadikan acuan oleh panitia pemilihan. Semula quorum untuk pemilihan calon anggota Badan Kehormatan ditetapkan sebanyak 2/3 dari jumlah anggota DPRD yang hadir secara fisik, diganti dengan setengah atau seperdua lebih. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 97 ayat 1 PP nomor 12 tahun 2018, di mana quorum rapat paripurna selain dari pemberhentian gubernur, pimpinan DPRD, penetapan perda dan APBD adalah lebih dari setengah jumlah anggota DPRD. Selanjutnya, pemilihan calon anggota Badan Kehormatan masa tugas tahun 2022-2024 kita serahkan kembali kepada panitia pemilihan. Kepada panitia pemilihan, kami persilakan mengambil tempat.
Itu baca tadi. Hah? Juga prosesnya. 39. Iya. Kita perlu baca tadi masalah ke pemilihan. Sesuai dengan tertib itu. Betul tak sang itu sebagai satu Iya. Iya. Hah? Dah layani. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pimpinan dan anggota DPRD dan ketua fraksi, ketua komisi yang kami hormati, dan saudara gubernur dan OPD yang hadir yang kami hormati, sesuai dengan yang sudah dibacakan oleh pimpinan bahwa proses pemilihan anggota BK setelah melakukan checklist terhadap kehadiran anggota DPRD sudah memenuhi persyaratan untuk kita lanjutkan karena jumlahnya sudah lebih setengah ditambah 1. Maka untuk itu setelah kami dari panitia membicarakan dan diskusi, maka untuk itu kita langsung saja kepada pasal-pasal berikutnya. Setelah terpenuhinya setengah tambah 1, maka untuk yang ketiganya kami sebelumnya akan membacakan poin-poin supaya kita bisa mengikuti tata cara pemilihan ini sesuai dengan prosedurnya. Karena yang poin pertama, kedua sudah terpenuhi, kita masuk pada poin ketiga. Untuk melaksanakan pemilihan anggota Badan Kehormatan dibentuk panitia pemilihan. Dan panitia pemilihan sebagaimana pada angka 1 berjumlah 7 orang yang terdiri dari utusan masing-masing fraksi. Dan ketiga, pimpinan panitia pemilihan sebagaimana yang dimaksud ya, terdiri dari ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Kemudian berikutnya pimpinan panitia pemilihan dipilih oleh anggota panitia pemilihan. Kemudian yang kelima, pimpinan dan anggota pemilihan ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD. Keempat, panitia pemilihan sebagaimana diktum ketiga mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pelaksanaan pemilihan anggota Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat dibantu oleh tim sekretariat DPRD. Kelima, pemilihan anggota Badan Kehormatan dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1.
Pemberian surat suara yang disediakan oleh panitia pemilihan kepada setiap anggota DPRD yang hadir, termasuk untuk panitia pemilihan. 2, setiap pemilih memberikan suaranya kepada 5 orang calon anggota Badan Kehormatan dengan memberikan tanda silang pada kolom yang sudah tersedia dalam surat suara. 3, seorang pemilih yang berhalangan memilih dengan alasan apapun tidak dapat diwakilkan. Keenam, untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan anggota Badan Kehormatan, panitia pemilihan menyediakan surat suara yang di dalamnya memuat 1, nama calon anggota Badan Kehormatan yang berhak dipilih, disusun menurut urutan fraksi. 2, kolom fraksi yang menunjukkan dari fraksi mana dan calon anggota Badan Kehormatan yang bersangkutan berasal. 3, kolom tempat membubuhkan tanda pilihan. 4, pada bagian kanan bawah tertera tanda tangan ketua panitia pemilihan dan dicap stempel DPRD. B, sebuah kotak suara yang dilengkapi dengan kuncinya dan sudah dibawa ke depan. Kemudian 2 bilik suara. Kemudian berikutnya ballpoint warna hitam dalam bilik suara sudah tersedia. Kemudian bentuk serta model surat suara sebagaimana dimaksudkan dalam huruf A adalah sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini dan sebentar lagi kita akan bagikan setelah selesai kita bacakan. Berikutnya, ketujuh, sebelum pemungutan suara dimulai, panitia pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada para pemilih untuk membuktikan bahwa kotak suara dalam keadaan kosong dan selanjutnya menutupnya kembali, mengunci dan menyegelnya dengan menggunakan kertas yang dibubuhi stempel DPRD. Itu sudah boleh dibuka? Supaya kelihatan kosong. Ya. Nanti jangan-jangan begitu. Jangan-jangan nanti ada mengatakan sudah diisi oleh pihak tertentu. Berikutnya ke-8, pemilih yang akan memberikan suaranya diberi selembar surat suara oleh panitia pemilihan melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir. 2, setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa meneliti surat suara tersebut sedemikian rupa dan apabila ternyata ada kerusakan atau cacat, pemilih berhak meminta surat suara baru dengan menyerahkan surat suara yang rusak atau cacat kepada panitia pemilih. Ke-9, pengisian surat suara dilaksanakan dalam bilik suara yang telah disediakan. Kemudian pemilih mengisi surat suara dengan memberikan tanda silang pada kolom yang disediakan dalam surat suara pada 5 nama yang berbeda dari nama calon anggota Badan Kehormatan yang berhak dipilih dengan menggunakan ballpoint warna hitam yang tersedia dalam bilik suara. Ke-10, 1, setelah semua pemilih memberikan suaranya, panitia pemilihan melakukan penghitungan suara. 2, penghitungan suara oleh panitia pemilihan disaksikan oleh 1 orang utusan dari masing-masing fraksi. Setelah para saksi hadir, panitia pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk. 4, apabila surat suara yang masuk lebih besar jumlahnya dari pemilih, maka pemungutan suara diulang kembali sampai jumlah surat suara tersebut sama atau kurang jumlahnya dari jumlah pemilih. 5, panitia pemilih meneliti setiap lembar surat suara dan membacanya dengan jelas nama calon anggota Badan Kehormatan yang mendapat suara dan selanjutnya petugas yang ditunjuk untuk itu mencatatnya di papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa
sehingga kelihatan oleh semua yang hadir dalam ruang rapat. Ke-11, surat suara dinyatakan tidak sah apabila A. Tidak memakai bentuk surat suara yang telah ditentukan. B. Tidak terdapat tanda tangan ketua panitia pemilihan dan stempel DPRD pada surat suara. C. Memuat tanda-tanda yang menunjukkan identitas pemilih. D. Memberikan suara kepada lebih atau kurang dari 5 orang calon anggota Badan Kehormatan yang berhak dipilih. E. Memuat nama calon lain selain dari nama calon anggota Badan Kehormatan yang berhak dipilih. F. Memberikan suara di luar dari kolom yang sudah disediakan dalam surat suara. G. Tidak memberikan pilihan sama sekali. 2. Apabila surat suara dinyatakan tidak sah, panitia pemilihan mengumumkan kepada pemilih pada saat itu juga dengan menyebutkan alasan-alasannya. Ke-12, satu calon anggota Badan Kehormatan yang memperoleh suara dari urutan pertama sampai urutan kelima ditetapkan sebagai anggota Badan Kehormatan terpilih. 2. Apabila terdapat suara yang sama pada urutan kelima, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap perolehan suara yang sama, dimaksudkan sampai terjadi perbedaan perolehan suara. 3. Apabila terdapat suara yang sama pada urutan keempat, kelima, dan keenam, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap perolehan suara yang sama, dimaksud dengan sistem one man one vote sampai terjadi perbedaan perolehan suara. Ke-13, setelah perhitungan suara selesai, disiapkan berita acara hasil perhitungan suara pemilihan anggota Badan Kehormatan yang ditandatangani oleh ketua pemilihan, saksi-saksi, dan diketahui oleh pimpinan DPRD yang memimpin rapat paripurna. 2. Pimpinan rapat paripurna mengumumkan nama-nama anggota Badan Kehormatan yang terpilih sesuai dengan berita acara. Ke-14, 1. Anggota Badan Kehormatan terpilih sebagaimana dimaksud diktum ke-13 ditetapkan sebagai anggota Badan Kehormatan dengan keputusan DPRD. Kedua, ketua dan wakil ketua Badan Kehormatan dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan terpilih yang dipimpin oleh anggota Badan Kehormatan tertua dan termuda. 3. Ketua dan wakil ketua Badan Kehormatan serta anggota Badan Kehormatan ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna. Ke-15, keputusan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Bapak dan Ibu-ibu pimpinan dan anggota DPRD yang kami hormati, sesuai dengan apa yang telah kami bacakan dari tata cara pemilihan anggota Badan Kehormatan, maka kita langsung pada poin berikutnya, yaitu ya, silakan Pak Nurnas. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan DPRD, pimpinan pemilihan dan rekan-rekan anggota DPRD dan seluruh hadirin hadirat yang berbahagia. Pertama, setelah mendengar apa yang disampaikan oleh pimpinan pemilihan, kami sudah sangat memahami dan saya secara pribadi sudah mengetahui juga ada dari 7 calon yang akan kita pilih, yang kita ambil adalah 5. Walaupun dalam proses pemilihan itu sesuai yang pimpinan sampaikan tadi, kalau melihat dari daftar nama yang diusulkan setiap fraksi, ternyata ada 2 tidak hadir dalam ruangan kita ini yang diusulkan. Jadi konkretnya,
saya mengusulkan jika kita bersepakat, karena juga yang akan dipilih itu adalah 5, yang dalam ruangan ini yang 5 itu juga ada, yang 2 tidak ada. Saya mengusulkan tidak dilakukan pemilihan, hanya mengusulkan kelima nama tersebut, karena yang kita pilih itu tentu orang yang hadir dalam ruangan. Jadi makanya mengusulkan langsung untuk tidak memperpanjang. Kita mengusulkan secara seandainya kita sepakat, mengusulkan pertama adalah dari fraksi PKS, itu adalah Saudara Firman Nurmansyah sendiri. Kemudian ada dari PAN, Saudara Muzli M. Nur. Kemudian dari Demokrat itu ada Irzal Ilyas. Kemudian dari P3 Nasdem itu ada Saudara Sapri Huda. Kemudian dari Golkar ada Saudara Hendrik Kobal. Jadi kelima-lima itu adalah dalam ruangan ini. Jadi konkretnya kelima-lima itulah yang kita usulkan kalau kita bersepakat. Itu saja pimpinan. Terima kasih. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Nurnas. Barangkali mungkin ada usulan yang lain sebelum kita bicarakan di panitia. Ini usulan yang bagus untuk mengefektifkan waktu kita. Ya, silakan Pak. Iya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang diusulkan Pak Nurnas ada juga baiknya. Tetapi kalau kita bersepakat, nama sudah dikirim oleh fraksi, jadi boleh kita lanjutkan. Kalau kita sepakat semua, kita lanjutkan. Jadi orang yang tidak hadir dianggap boleh dipilih, walaupun penentuan nanti adalah nanti bapak-bapak yang hadir ini. Jadi kalau diundur, kita khawatirnya nanti tidak hadir, jadi kan berkorban kita yang banyak ini yang hadir, yang patuh ini. Kita tunggu sampai jam 3, mereka juga tidak hadir, kan korban kita yang rajin ini. Saya rasa tidak apa-apa dilanjutkan, pimpinan. Terima kasih. Baik, mendukung usul dari Pak Nurnas, kita lanjutkan dengan mengusulkan nama-nama ya Pak Sirpen. Mungkin kalau ada usul yang lain sebelum kita lanjutkan. Barangkali usul Pak Sirpen ini sama dengan mendukung usul Pak atau Cak Nur dengan menyebutkan nama-nama dari masing-masing fraksi, dan kemudian setelah itu nama-nama itu kita umumkan, karena tadi disampaikan oleh Cak Nur bahwa ada 2 fraksi yang tidak hadir, sementara untuk nama-namanya baik yang memilih maupun yang akan dipilih tentu harus hadir di dalam rapat paripurna ini atau rapat pemilihan ini. Baik, Izin Ketua Panitia. ya. Saya mengusulkan kita lanjutkan saja sesuai dengan tata cara pemilihan yang sudah ditetapkan oleh pimpinan, agar kita terhindar dari menyalahi aturan. Hadir atau tidak hadir, kalau tidak ada dalam klausulnya terlarang dipilih, kita lanjutkan saja agar waktu kita hemat dan langsung kita lakukan voting atau pemilihan secara tertutup. Karena tidak ada pula klausulnya wajib hadir dan sebagainya. Intinya saya mengusulkan kita laksanakan saja poin-poin yang ada di keputusan pimpinan tentang tata cara pemilihan. Terima kasih. Oke. Terima kasih pimpinan. Kita lanjutkan prosesnya sesuai dengan tatib yang sudah tata tatib cara pemilihan tadi yang sudah kita bacakan. Maka untuk itu dalam poin pembagian apa ya? Ya. Baik, terima kasih. Kita langsungkan saja pemanggilan nama-nama dan sekaligus
pimpinan. Kotak diperlihatkan kembali oleh Pak Sekwan, pimpinan. Pimpinan, Afrizal instruksi. Ya, Baik, keabsahan seorang calon itu harus kita umumkan dulu. Berdasarkan surat pengantar dari fraksi masing-masing, setelah itu baru akan kita pilih mana orang yang 7, kita pilih 5 dari yang 7. Nah, setelah itu yang 7 ini harus kita mendapat persetujuan dari kita semua, karena ini adalah surat pengantar dari fraksi masing-masing. Terima kasih, pimpinan. Panca, baik Pak Rabdinal. yang sudah sedikit menambahkan juga dari apa yang Pak Abdul tadi. Kalau bisa juga biarkan gimana bentuk suara-suaranya itu, sehingga tahu juga oh ini suara. Model surat suara. Iya, ditayangkan juga nanti. Apa itu mencoblos, mencontreng atau apalah namanya. Terima kasih. Baik, sesuai dengan permintaan dari Pak Afrizal bahwa siapa saja nama-nama yang diusulkan oleh fraksi kita bacakan. Pertama dari fraksi Gerindra Pak Jasmajuni Datuk Gadang. Yang kedua dari fraksi PKS Nur Firman Wansah. Alhamdulillah sudah di depan. Kemudian dari fraksi Demokrat, Irzal Ilyas Datuk Lawi Basa. Berdiri. Hadir. Alai. Kemudian dari Muzli M. Nur dari fraksi PAN. Hadir. Alai. Kemudian Hardinalis Kobal dari fraksi Partai Golkar. Alhamdulillah hadir. Kemudian Sapril Huda dari fraksi Partai P3 Nasdem. Hadir. Kemudian Firdaus SHI dari fraksi PDIP PKB. Hadir. Jadi ada 2 calon yang diusulkan oleh masing-masing fraksi yang tidak hadir. Yang kedua sesuai dengan permintaan Pak Rabdinal, kita minta ditayangkan contoh, sedang proses, contoh surat suara supaya nanti di dalam memilih tidak terjadi kesalahan. Ini masalah teknis, Maca. Ini model surat suara, tapi kayaknya dari belakang nggak terlalu jelas. Nanti dibagikan. Itu pertama nama, yang kedua fraksi, ya. Yang pertama itu ada nama, nomor, kemudian nama, kemudian fraksi, kemudian pilihan tanda silang. Ya, nanti kita memilih sesuai dengan tatib di antara 7 nama ini dipilih 5 orang yang kita silang. Silang atau tanda betul? Disilang, tanda silang. Bukan tanda betul, tanda silang pilihannya. Nanti setelah itu baru kita hitung. Nanti untuk lebih jelasnya karena sorotan kita agak teknisnya kurang tajam, nanti ketika buka di amplop akan kelihatan insya Allah. Baik, terima kasih Bu sudah disorot.
boleh kita lanjutkan dengan memanggilkan nama-nama yang telah hadir mengambil absen. Maka untuk itu kita mintakan kepada Pak Wakil Ketua untuk memanggilkan nama-namanya. Ya. Ya, lanjut Pak Endram. Silakan Pak Endram. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rasanya kita tidak perlu mengaku kepemilian. Karena apa yang disampaikan oleh Demokrat tadi itu udah pas itu. Rasanya kita kan yang ada juga berlima. Kita lakukan juga pemilihan. Itu lucu rasanya. Sedangkan siapa yang ketua sekretaris dan wakil ketua itu dipilih oleh yang berlima itu. Nah, saya rasa nggak perlu kita itu sama-sama punya hak. Yang tidak datang punya hak mereka tidak datang. Kita yang datang juga punya hak. Jadi saya rasa kita jangan kayak ini anak TK sudah jelas kayak kabur. Nah, sekarang ini ale-alean kan nggak bagus dia. Saya minta ketua tegas. Jadi saya rasa tidak perlu pemilihan. Kita kalau fraksi-fraksi sudah setuju, ini secara aklamasi saja. Terima kasih pimpinan. Terima kasih. Kita minta kesepakatan dari, silakan Pak Gustami. Antara keinginan panitia dengan keinginan peserta. Kalau saya menyarankan bagikan saja surat suara itu di tempat duduk masing-masing. Nanti setelah dicontreng, masukkan dalam kotak yang ada. Sehingga legalitasnya terjaga juga begitu. Terima kasih. Oke. Baik, ini masalah teknis. Ada, silakan Pak. Makasih pimpinan. Yang diusulkan Pak Endra bagus sekali. Yang diusulkan Pak Bustami juga bagus. Tetapi kita memaklumi hari ini kan fraksi 2 ini tidak hadir. Baca orang gaib, baca istilahnya kambing dalam parak panjang yang guinya. Kurang dan enggak betul banyak disuruh guinya betul. Di macam-macam saja nanti istilahnya. Sebaiknya tidak akan memakan waktu juga. Kita ikuti saja prosedur. Jadi nanti tidak ada akan protes kita kemudian nanti. Usul kedua sebenarnya bagus kedua-duanya. Tapi saya khawatir 2 fraksi yang tidak hadir ini masih punya celah nanti untuk memprotesnya. Jadi saran saya dilanjutkan, saya tidak akan makan waktu ini pimpinan. Terima kasih. Baik, sesuai dengan beberapa masukan tadi dan kemudian terakhir oleh Pak Swirpen, kita panitia menyepakati dan memutuskan untuk kita lanjutkan saja proses ini dengan memanggil nama-nama yang sudah mengambil absen dan kemudian kita serahkan amplop yang berisi 7 orang atau 7 nama dan kemudian nanti disilang oleh pemilih. Kepada Wakil Ketua dipersilakan. Ya, kita lanjut. Pertama dari fraksi Gerindra, Bapak Supardi. Ya, yang biasa. Pertama, Mbak Ismunani Sofyan. Ini yang mengambil absen. Yang mengambil absen hadir. Yang kedua, M. Nur Khalis, Datuk Bijo Dirajo dari fraksi Gerindra. 3, Bapak Jasma Juni Datuk Gadang dari fraksi Gerindra. Ini yang mengambil absen. Berarti tidak hadir ya?
Kita lanjut ke fraksi PKS. Haji Irsad Safar, LCMID. Pimpinan, surat suara jangan di situ lah pimpinan, di dekat ke suara lah. Jauh betul jalan. Untuk efektif di situ. Sebaiknya panitia berdiri di dekat kotak suara itu, di bilik suara. Jauh kita jalannya ke sana. Iya, iya. Ayolah ketua itu. Panitia ada kayak senang. Sekolah. Dia Iya. Lanjut ya. Ya. Kita lanjut. Dr. Andes Nur Firman Wansa. Tiga, Haji Mukhlasin SSI. Empat, Haji Muhammad Ridwan SIP. Ini kan dua kotak. Iya. Haji Gustami Hidayat. Haji Rahmat Saleh. Haji Rafdinal SH. Dr. Andes Haji Asraf Faber MM. Dari fraksi Demokrat, Haji Suir Esos. Ali Tanjung SH. Suharjono. Jeffrey Masrul SE. Haji Nofrizon Esos. Haji M. Nurnas ST. Insinyur Haji Arkadius Datu Intan Bano, MM.
Haji Irzal Ilyas Datuk Lawi Basa. Iya. Iya. Lah. Dari fraksi PAN, Haji Indra Datuk Rajolelo SHMM. Dan Aida Lula. Mana mau Bu Aida kau? Bu Aida ada tekan absen. Haji Aida SH. Haja Aida SH. Mangkoi si absen Bu Aida. Ibu tadi nampak ke tanda tangan. Iya, ini ada nampak tangannya. Muhayatul SEMSI. Ya. Ya. Bu Aida, tanda tangan absen. Haji Maigus Nasir SPD. Haji Dodi Delvi SE. Haji Musli M. Nur SPD. Ya. Haji Ahmad Rius Datuk Mantari Ame SH. Haja Hartati SHMH. Muhammad Iqbal SE. Haji Bukhari Datuk Tuo SE. Dari fraksi Golkar, Zulkarnain Said Epsos SH MSI.
Bapoto. Iya. Ya. Haji Afrizal SHMH. Dr. Haji Hardanilis Ardinalis Kobal SEMM. Lahnya dulu. Tiba, tiba, kau coba sekarang terakhir. Kira, udah boleh. Zarfi Deson SH. Insinyur Haji Hendra Idwan Rahin MM. Kita lengkap. Ya. Dr. Anda Haji Siti Izzati Aziz. Ajah. 2 kali tembak, Bu. Iya. Tapi kita sekomisi dulu, Bu. Ya. Entah Bu Siti serentak halu. Haji Lazuardi Erman SH. Dr. Nela Abdika Zamri. Dari P3. DP3 dari Nasdem. Dari fraksi P3 Nasdem. Sawal Datuk Putih SH. Imral Adenansi SHMH. Oh iya, iya. Haji Daswi Petra Datuk Manjinjing Alam, SEMSI. Bakri Bakar SH. Haji M. Safril Huda.
Iya, saya sendiri lagi. Dan terakhir Pak Aji Daswanto. Baik Bapak Ibu hadirin, sesuai dengan panggilan yang sudah disebutkan oleh panitia terhadap pemilih, ada 36 nama yang sudah memberikan hak pilihnya, hak suaranya. Maka untuk itu kita minta kepada panitia untuk membuka kotaknya. Tolong dihitung, ada 36 nama. 36. Kita hitung aja yang ada di dalam kotak. Ya. Berapa? 38. Baik, sesuai dengan amplop yang ada di dalam kotak, jumlahnya 38. 39 kurang 1, betul. Kemudian kepada panitia 39. 39. Baik, kemudian pada sekretariat supaya bisa dicatat jumlah yang telah memberikan suara 39. Ya. Jumlah yang telah memberikan suara 39. Kemudian kita minta kepada panitia untuk membuka surat suara dan kemudian kepada sekretariat dimintakan untuk menulis. Dan sebelumnya kita minta pada saksi dari utusan praksi-praksi untuk bisa berdiri ke depan. Kita minta dari utusan dari praksi Gerindra, praksi PKS, praksi
Demokrat, fraksi PAN, fraksi Golkar, dan fraksi P3 Nasdem, dan fraksi PDIP PKB untuk ke depan menyaksikan. Langsung saja panitia. Oke. Demokrat saksi Jepri. Kita minta kepada panitia untuk membuka dan kemudian dikasihkan kepada sekretariat, disebutkan supaya langsung dituliskan oleh sekretariat. Dua, tiga, empat, lima, enam. Dua, tiga, empat, lima, enam. Kita minta absen. Dua, tiga, empat, lima, enam. 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 Biar tetan dulu Pak Sekwan. Limo Pak Sek. Dua, tiga, empat, lima, enam. Dua, tiga, empat, lima, enam. Dua, tiga, empat, lima, enam.
2, 3, 4, 5, 6. Ada kekurangan 1. 3, 4, 5, 6 saja. 3, 4, 5, 6. Nomor 2-nya tidak. Oke ya. Yang satu hanya 3, 4, 5, 6. Disuruh 5, 4 yang ditentukannya. Berikut 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Pas 39. Sesuai dengan Ketua. ya, terima kasih Pak Kebal. Sesuai dengan tatib kita, surat suara dinyatakan tidak sah apabila memberikan suara kepada lebih atau kurang dari 5 orang calon anggota Badan Kehormatan yang berhak dipilih, maka dia tidak sah. Kurang dari 4 atau kurang dari 5 atau lebih dari 5, maka dibatalkan. Jadi ada surat suara tadi 1 dibatalkan. Jadi dikurangkan 1-1 semuanya. Baik, silakan dihitung. 38 semuanya. 38 semuanya. 2, 3, 4, 5, 38. Baik. Ada 5 orang yang terpilih dengan suara 38 orang. Kemudian nama-namanya bisa disebutkan oleh Pak Kobal yang dekat dengan. Pertama, Haji Dr. Andes Haji Nofirmansah MMAPT. Yang kedua, Haji Irzal Ilyas. Mohon maaf. Mohon maaf diulangi. Pertama, 1 Jasma Joni Datuk Gadang SE, fraksi Gerindra 0. 2 Dr. Andes Haji Nofirmansah MMAPT, fraksi PKS 38 suara. Ketiga, Haji Irzal Ilyas Datuk Laik Basa, fraksi Demokrat 38 suara. 4, Haji Musli M. Nur, SPD, fraksi Partai Amanat Nasional 38 suara. 5, Hardinalis Kobal, 3 fraksi Golkar 38 suara. 6, HM Safril Huda, fraksi P3 Nasdem 38 suara. 7, Firdaus SH, fraksi PDI PKB 0 suara. Demikian Ketua, kita kembalikan. Baik, terima kasih. Dengan telah dibacakan hasil pemilihan oleh panitia,
maka ada 5 nama yang memenuhi tata tertib kita, tata tertib pemilihan, ya sebagaimana yang sudah disebutkan oleh Saudara Kobal. Maka untuk selanjutnya kepada 5 nama ini ya, ditetapkan oleh pimpinan DPRD, mohon maaf, diminta untuk membuat kesepakatan atau bermusyawarah untuk memilih ketua dan wakil ketua dan kemudian anggota. Kepada 5 nama ini diminta untuk berkumpul. Di mana Pak Sekwan sampainya? Pimpinan, Ya. pimpinan, Afrizal pimpinan. Ya, Pak Beriman. Baik, terima kasih pimpinan. Ya. Sewajarnya kelima ini disahkan di paripurna ini dulu. Setelah itu baru diberikan waktu kepada yang berlima untuk menentukan struktur ketua dan wakil ketua Badan Kehormatan. Terima kasih pimpinan. Baik, terima kasih. Betul sesuai dengan tatib kita, disahkan dulu yang 5 ini. Dan kemudian setelah itu yang 5 ini membuat musyawarah. Ya, silakan Pak Datua. Terima kasih pimpinan. Arkadius Datu Intan Bano dari fraksi Demokrat. Kita sudah melaksanakan pemilihan anggota Badan Kehormatan secara demokratis. Bak Pitua Orang Minang supaya tidak tumbuh capuk di datang. Kami meminta dalam proses pemilihan anggota Badan Kehormatan ini, pertama kita menyiapkan berita acara. Berita acara kehadiran anggota. Ini penting sekali. Ya. Supaya tidak ada menjadi permasalahan di kemudian hari tentang kehadiran anggota untuk memilih 5 anggota Badan Kehormatan ini. Itu yang pertama. Ya. Harusnya tadi awal-awal setelah ditetapkan bahwa kehadiran 39 orang, disiapkan berita acaranya, inilah yang akan memilih. Ya, tidak muncul lagi bahasa 36, 37, 38, 39. Kita harus mengikuti jumlah dari anggota yang hadir. Itu yang pertama. Yang kedua tentu berita acara pemilihan. Ini perlu, sehingga dokumen inilah yang menjadi dasar bagi pimpinan DPRD untuk melewakan, ya, untuk menginformasikan di paripurna bahwa dari 7 calon yang diusulkan oleh masing-masing fraksi itu tuh yang terpilih adalah 5 orang berdasarkan berita acara yang sudah ditetapkan oleh panitia pemilihan. Saya pikir 2 poin ini sangat strategis, walaupun sebenarnya di dalam berita acara penetapan kotak itu juga harus ada, termasuk juga dalam tatanan surat suara. Tapi bagi kami menilai yang 2 itu yang paling penting. Pertama adalah berita acara menyangkut kehadiran. Yang kedua berita acara hasil pemilihan. Ini suatu yang sangat penting sehingga ada dasar bagi pimpinan DPRD untuk menyampaikan 5 anggota Badan Kehormatan yang sudah dipilih oleh anggota DPRD. Terima kasih pimpinan. Baik, terima kasih Pak Dato Arkadius. Alhamdulillah apa yang disampaikan oleh Pak Dato ini sudah disiapkan oleh panitia tentang berita acaranya. Yaitu saya bacakan berita acaranya supaya sama-sama kita dengarkan bersama. Pada hari ini Rabu tanggal 11 bulan Mei tahun 2022. Jam 11 WIB dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat bertempat di ruang sidang utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat
telah dilaksanakan pemilihan calon anggota Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat masa jabatan 2019-2024, masa tugas 2022-2024 yang dihadiri oleh 39 pemilih dengan hasil berikut. Kemudian ada 1 suara yang tidak sah atau rusak, dan kemudian totalnya yang sah adalah 38 suara. Dan ini berita acaranya sudah dibuat dan kita serahkan kepada pimpinan DPRD untuk didewakan. Nak kopi penitia dia mana aja? Ya. Ya. Ingin kopi penitia dia mana? Hasil tugas itu. Wah, yang bagi kang. Bingka tak ada keluas di Allah tu yang kita lama penitia. Karena sudah diserahkan, otomatis kita serahkan kepada pimpinan. Tugas kita lah banyak. Terima kasih kepada panitia pemilihan anggota Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat masa tugas tahun 2022-2024. Bapak Gubernur dan rapat paripurna yang dirahmati Allah, panitia pemilihan telah melaksanakan tugasnya untuk melakukan pemilihan calon anggota Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat masa tugas tahun 2022-2024. Dari pemilihan yang dilakukan, maka sesuai dengan perolehan suara secara berurutan ditetapkan 5 orang calon anggota Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat masa tugas tahun 2022-2024 sebagai berikut. 1. Haji Dr. Andes Nur Firman Wansa MM APT dengan perolehan suara sebanyak 38 suara. Kedua, Haji Irzal Ilyas Datuk Lawi Basa dengan perolehan suara sebanyak 38 suara. Ketiga, Haji Musli M. Nur SPD dengan perolehan suara sebanyak 38 suara. Keempat, Dr. Ardinalis Kobal MM dengan perolehan suara sebanyak 38 suara. Kelima, Haji M. Safril Huda dengan perolehan suara sebanyak 38 suara. Sesuai dengan perolehan suara tersebut, telah disiapkan konsep keputusan DPRD tentang penetapan anggota Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat masa tugas tahun 2022 sampai 2024. Untuk itu, kepada saudara Sekretaris DPRD dapat membacakan konsep keputusan DPRD dimaksud. Kepada saudara Sekretaris DPRD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor _SB _2022 tentang pembentukan dan penetapan anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat masa jabatan tahun 2019-2024, masa tugas tahun 2022-2024. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat menimbang huruf A dan seterusnya, mengingat angka 1 dan seterusnya, memperhatikan
1. Surat praksi-praksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang usulan nama-nama anggota praksi yang duduk pada Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat. 2. Berita acara calon anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Memutuskan menetapkan ke-1, membentuk dan menetapkan anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat masa jabatan tahun 2019-2024, masa tugas 2022-2024 dengan susunan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini. Kedua, Badan Kehormatan mempunyai tugas A. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan anggota DPRD terhadap sumpah dan janji, peraturan tata tertib dan kode etik. B. Meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah dan janji dan kode etik yang dilakukan oleh anggota DPRD. C. Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan atau masyarakat. D. Melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud huruf C kepada rapat paripurna. Dan E. Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap disiplin dan kepatuhan anggota DPRD pada setiap penutupan masa persidangan yang menjadi bagian dari laporan kinerja DPRD. Ketiga, Badan Kehormatan berwenang A. Memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran peraturan tata tertib dan atau kode etik DPRD untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan. B. Meminta keterangan pengadu, saksi, dan atau pihak-pihak lain yang terkait termasuk untuk meminta dokumen atau bukti. Dan C. Menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar peraturan tata tertib dan atau kode etik DPRD. Keempat, segala yang biaya ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Barat. Kelima, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Padang pada tanggal 11 Mei 2022, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Wakil Ketua Haji Irsyad Sapar LC.MID. Lampiran keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor /SB/2022 tanggal 11 Mei 2022 tentang pembentukan dan penetapan anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat masa jabatan 2019-2024, masa tugas 2022-2024. Nomor nama praksi jabatan. 1. Dr. Andes Haji Nur Pinwaransa MM APT praksi PKS anggota. 2. Haji Irsar Ilyas Datuk Lawi Basa praksi Partai Demokrat anggota. 3. Haji Musli M Nur SPD praksi PAN anggota. 4. Dr. Andes Haji Dr. Hardianis Kobal MM praksi Golkar anggota. 5. Haji Muhammad Safril Huda praksi P3 Nasdem anggota. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Wakil Ketua Haji Irsyad Sapar LC.MID. Selesai, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami sampaikan kepada Saudara Sekretaris DPRD yang telah membacakan konsep keputusan DPRD tentang penetapan anggota Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat masa tugas tahun 2022 sampai 2024. Sebelum kami menanyakan persetujuan rekan-rekan pimpinan anggota DPRD kepada panitia pemilihan anggota Badan Kehormatan, kami persilakan kembali ke tempat. Dan kami sampaikan terima kasih. Selanjutnya, kami menanyakan kepada rekan-rekan pimpinan dan anggota DPRD, apakah dapat menyetujui konsep keputusan DPRD tersebut untuk ditetapkan menjadi keputusan DPRD? Terima kasih. Kami sampaikan kepada pimpinan dan rekan-rekan anggota DPRD yang telah menyampaikan persetujuannya terhadap konsep keputusan DPRD tersebut untuk ditetapkan menjadi keputusan DPRD. Pada kesempatan ini dapat kami informasikan keputusan DPRD dimaksud diberi nomor 12/SB/2022
tentang penetapan keanggotaan Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat masa tugas tahun 2022 sampai 2024. Bapak Gubernur dan rapat paripurna yang kami hormati, sesuai dengan ketentuan tata tertib DPRD, pimpinan Badan Kehormatan terdiri dari ketua dan wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk pemilihan pimpinan Badan Kehormatan, kita serahkan kepada anggota Badan Kehormatan untuk melakukan pemilihan. Hasil pemilihan tersebut akan ditetapkan nanti dengan keputusan pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna yang akan datang. Hadirin dan rapat paripurna yang kami hormati, dengan telah dilaksanakan pemilihan dan penetapan anggota Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat masa tugas 2022 sampai 2024, maka agenda rapat paripurna pertama sudah kita selesaikan. Sesuai dengan jadwal rapat paripurna kita pada hari ini, kita akan melaksanakan rapat paripurna kedua penetapan tata tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat. Mengingat waktu sholat zuhur tinggal kurang 10 menit lagi, dan rapat paripurna kedua ini juga cukup memakan waktu karena akan ada laporan dari Pansus penyusunan tata tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu, agar kita tidak terputus di tengah, maka rapat paripurna ini kita skor untuk istirahat, makan dan sholat zuhur. Nanti akan kita lanjutkan kembali pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat. Maka rapat paripurna kita skor.